Oke, hai, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Dr. Elang Ragawiguna. Pada kesempatan di momen saat ini, saya ingin berbagi sedikit apa itu fisioterapi. Ya. Jadi, menurut survei yang ada saat ini, belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu fisioterapi, terutama dalam pelayanan kesehatan. Apa sih fisio? Apa itu terapi? Sedikit menjelaskan. Fisioterapi secara singkatnya adalah terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh kembali kepada keadaan sedia kala atau normal. Contohnya, pada kasus kecelakaan, kita ambil contoh kasus kecelakaan, pasien atau masyarakat atau orang tersebut mengalami patah tulang atau bahasa Indonesia fraktur di kaki kanannya, sehingga tidak bisa untuk digunakan secara normal untuk berjalan. Pasien pasti akan diprogramkan untuk operasi dengan dokter bedah yang ada di rumah sakit. Nah, fisioterapi ini berperan sangat penting dalam proses penyembuhannya. Jadi, untuk orang yang mengalami pasca operasi, ini salah satu contoh fungsi fisioterapi, itu membutuhkan terapi lanjutan, yaitu dengan fisioterapi, dengan bantuan tenaga medis yang handal, dengan alat-alat yang canggih. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai fungsi tubuh pasien bisa kembali menjadi normal kembali. Itu hanya salah satu contoh kasus. Kasus lainnya selain kecelakaan bisa untuk pasien pasca stroke, yang dimana secara fungsi tubuh pasien tersebut, baik tangan maupun kaki, itu membutuhkan terapi lanjutan. Dan secara inti pelayanan fisioterapi ini, kalau tadi kita membahas memperbaiki fungsi tubuh, keseimbangan tubuh, dan lain-lainnya, tujuan utama dalam fisioterapi pastinya adalah meningkatkan produktivitas, sehingga pasien, orang yang berobat dan mendapatkan pelayanan fisioterapi itu bisa kembali beraktivitas, bisa kembali bekerja, dan bisa kembali menafkahi keluarganya. Harapan kami sangat besar untuk bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Indonesia. Setelah ini akan kami ajak untuk melihat-lihat apa saja sih fisioterapi, dan pastinya tenang saja, itu akan sangat safe, sudah sesuai regulasi, dan aman untuk masyarakat. Dalam pelayanan fisioterapi di pelayanan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun ragu karena kami tenaga kesehatan dibantu dengan alat-alat medis yang canggih. Salah satunya adalah alat-alat elektroterapi. Apa itu alat elektroterapi? Kita tahu untuk case fisioterapi atau pasien-pasien yang membutuhkan fisioterapi itu pasti ada permasalahan di ototnya, lalu di sendinya, di tulangnya. Itu yang akan kita capai untuk bisa normal kembali secara fungsi dan penggunaan sehari-hari dari fungsi tubuh. Kembali lagi ke alat yang tadi saya sampaikan. Ini adalah contoh-contoh alat. Elektroterapi yang pertama ini ada MWD atau microwave diathermy, di mana di sini dia akan menghangatkan organ-organ tubuh pasien yang butuh terapi. Contoh, misal tangan kita in case jatuh gitu ya, lalu ternyata dia habis dipasang gips, itu untuk bisa normal kembali gerakannya membutuhkan salah satunya bantuan dari alat ini. Jadi akan diberikan gelombang mikro sehingga ototnya akan, yang tadinya spastik atau kaku, itu akan rileks kembali. Lalu ini contohnya ada yang kedua adalah US atau ultrasound. Di sini akan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Ya. Untuk alat elektroterapi lainnya, kita sudah ada infrared dengan size yang cukup besar.
di mana ini bisa menghangatkan, sinar inframerah ini menghangatkan bagian tubuh. Contohnya pinggang. Ya. Ini sering sekali pasien kita atau masyarakat itu mengalami permasalahan di dalam tulang tulang pinggangnya, kan, menimbulnya bahkan terutama untuk case yang memang sering mengangkat benda berat. Ini bisa sangat membantu dalam pemulihan. Lalu ini juga kita ada TENS, ya. TENS ini dia akan memperbaiki atau mengembalikan fungsi tubuh dengan adanya kejutan listrik yang sudah disetting sesuai alat, sehingga tubuhnya akan bisa berfungsi secara sensorik dan motoriknya diharapkan bisa maksimal kembali normal. Pelayanan fisioterapi tidak hanya sampai di situ. Selain menggunakan alat-alat elektroterapi dan dipandu oleh tenaga kesehatan yang sangat kompeten, kita pun ada pelatihan exercise. Pelatihan exercise itu salah satunya ini. Inilah exercise stairs. Exercise stairs ini sangat membantu untuk pasien-pasien, contohnya pada kasus post-stroke, ya, di mana yang sebelumnya setelah ada penurunan fungsi motorik, dia bisa berlatih sesuai di-adjust ketinggian tangganya. Lalu di sini kita ada mirror exercise untuk case-case palsi yang dimana pasien atau masyarakat yang mengalami gangguan tersebut bisa berlatih melihat secara langsung di mirror exercise ini. Lalu kami juga ada para beberapa ini di pelayanan fisioterapi akan sangat membantu masyarakat maupun pasien yang membutuhkan terapi lanjutan, yaitu bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Itulah kunci dari fisioterapi, yaitu mengembalikan fungsi tubuh atau terapi yang berusaha untuk mengembalikan tubuh seperti sedia kala secara fisiologisnya. Oke. Dan dilanjutkan setelah sudah bisa mulai berjalan kembali normal, membutuhkan tenaga yang lebih, yaitu dengan ergocycle. Ergocycle ini juga bisa di-adjust secara berat, tinggi, dan yang lain-lainnya, sehingga selain bisa kembali berjalan, diharapkan juga mungkin kembali jogging dan aktivitas lainnya. Oke, setelah penjelasan tadi, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Dok, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Oke, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering. Dok, fisioterapi bisa nggak pakai BPJS? Untuk di Indonesia, kita bisa menggunakan BPJS untuk pelayanan fisioterapi, terutama pelayanan di rumah sakit kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dokter, untuk fisioterapi ini ada batasan nggak sih secara kunjungan dan lain-lain? Selama memang masih ada gejala gangguan secara klinisnya, kita akan obati secara maksimal sesuai regulasi yang ada. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan ada terapi di tengah jalan, misalnya pasiennya juga belum bisa beraktivitas secara normal, kami akan coba berikan pelayanan lanjutan untuk fisioterapi. Pertanyaan selanjutnya, Dok, fisioterapi ini hanya untuk lansia ya? Atau hanya untuk orang tua, kakek, nenek? Oh enggak. Karena tadi nggak cuma stroke atau nggak cuma sakit pinggang, tapi juga bisa jadi kasus KLL atau kecelakaan lalu lintas, itu bisa terjadi di umur berapapun. Dan fisioterapi ini tidak ada batasan usia, bahkan anak-anak sekalipun bisa di fisioterapi. Jadi bila ada keraguan, teman-teman semua tidak usah khawatir, gusar atau takut untuk mendapatkan layanan fisioterapi di rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih.